Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, nanti mohon diikuti secara baik. Idenya seperti ini, kalau memang ini kan kita punya 7 hektar yang 80% wilayahnya dalam bentuk ini ya, tanamannya. Kalau kita bisa memproduksi kompos dari hasil yang punya kita, nah, pertama orientasi kita adalah kita berbagi dengan kelompok petani. Jadi BPSDM ini punya kelompok tani binaan. Di sini dia lagi menanam padi ladang, ada jagung, ada beberapa. Kami memberikan ruang untuk kelompok tani masyarakat sekitar ini untuk menanam. Karena lahan ini cukup luas, tapi yang di bawah pohon ini tidak bisa. Di bawah pohon kalau kita menanam jagung atau apapun ya tentu tidak bisa. Tidak. Nah, itu mau rencana hortikultura juga nanti setelah musim kemarau itu baru mereka akan beralih usaha ke hortikultura. Yang kita bisa manfaatkan adalah pohon-pohon ini di bawah yang daun-daun nanti kita bayarkan. Nah, kompos yang kembali ke kompos yang kita sudah produksi nanti kalau dalam skalanya kecil tentu kita bisa share dengan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam rangka bernanam. Tetapi apabila dari daun-daun yang ada di kampus ini kalau dalam produksi dalam jumlah yang besar, ya produksi kompos yang cukup besar, maka tentu kita sudah waktunya untuk berpikir alternatif keluar. Mungkin bisa diproduksikan di seri dalam perangkat daerah yang sedang menangani ya membina pertanian maupun perkebunan, kita bisa bantu. Ataupun bisa juga kita berorientasi pada mencari profit untuk peningkatan pendapatan daerah. Kira-kira seperti itu. Saya tidak memperpanjang waktu lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini, diikuti baik-baik karena ilmu itu tidak mudah. Kita harus belajar selama ini lewat YouTube, tentu lewat klasikal maupun banyak media, tetapi hari ini kita didatangi khusus oleh ahli, ya Bapak Dokter Rani Bedita yang telah membimbing, yang bersedia untuk membimbing, dimanfaatkan baik-baik supaya kita punya bekal keahlian ya, dalam menjalani karir kita. Sekiranya seperti itu, saya mengucapkan selamat berbagi dan menerima ilmu ya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Kaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini salam nasional yang dimana kita berada harus itu wajib. Oke, saya berterima kasih sekali karena saya dapat surat ini tadi malam. Tadi malam lalu saya bingung, malah diklat. Saya merasa saya tahun 2002 saya dilatih di sini. Iya, tidak, kami pergi pulang. Waktu itu saya ingat ada satu ibu yang namanya yang kasih olahraga kami pagi-pagi, itu Ibu Lydia. Iya. Untuk hal yang praktis yang kompos ini, 2 tahun kemarin Kota Kupang ambil di saya itu 14 ton. PPK-nya itu Pak William. Nanti ada foto-fotonya. Habis 14,5 ton, tapi harus dikemas 10 kilo. Jadi kami harus mengemas 1.400 bungkus. Itu sebenarnya bukan tugas saya, tapi karena dilelang oleh CP, tapi dari PPK minta resepnya bagaimana cara membuat. Saya kasih resepnya, CP yang pemenang lelang itu tidak bisa membuat. Akhirnya ya saya buat nama CP punya, tapi atas kepercayaan dari PPK-nya itu. Habis 2 tahun berturut-turut saya dipercayakan oleh Kementerian PUPR di bawah Balai BBS MT2
untuk menangani program yang namanya community participatory. Itu di sana bagaimana mereka masyarakat diberdayakan untuk turut serta mengamankan waduk Tilong yang suatu saat kita takutkan ada pendangkalan. Salah satunya adalah melatih mereka supaya mereka punya kepedulian terhadap waduk itu. Ada 2 kecamatan, ada 3 desa, ada 6 kelompok di sana. Ada 125 orang. Tahun kedua berakhir kemarin Desember ini. Itu juga mereka komposnya nanti sebenarnya satunya komposnya kemarin hari PUPR tanggal 3 November. Kompos dari Kupang kami buat dari bunga putih yang kita lihat di jalan ini, Cromolena odorata. Orang bilang bisa obat luka atau apa itu. Nah, itu kami buat sekitar 7 ton. Kemarin dikirim ke Jakarta untuk dipamerkan. Yang padat kami kirim 6 kilo, yang cair kami kirim 6 botol. 1 ton nilainya berapa? Kalau orang mau beli langsung di sana cuma 1 kilo 1.000. 1.000. Tapi kalau orang ambil dari sana itu 2.500. Kemarin dari PPK ambil ya karena mereka ada CP-nya lagi. Ya, kita omongkan kwitansinya bisa 7.500 tapi kita dapatnya 2.500 tidak apa-apa. Kira untuk memproses itu tuh. Untuk taman kota itu ambilnya di saya kemarin. Berarti 1 ton 1.000 kilo ya? 1.000 kilo. Kalau 1.000 aja berapa? 1 ton berapa? Itu lumayan deh. 3 kalikan 2.500 atau kali Pak Dokter, kalau di lingkungan ini kalau kita produksi secara masih banyak pohon ini, kita bisa produksi berapa ton? Sebenarnya ini peluang ini kan banyak pohon yang Ya. daunnya jatuh, lalu kadang-kadang dibakar kering dibakar. Padahal itu kalau disimpan ataukah disentuh dengan teknologi sedikit, itu 14 hari sudah dipakai jadi kompos. 14 hari sudah dihasilkan. Iya. Misalnya kita bisa menghasilkan 2 ton dalam 14 hari. Bisa, yang penting ada tenaga yang membantu. Banyak. Ini sudah siap dibapak ini. Lalu ini ada kelompok tani 2 di belakang ini. Ada 2 orang dari kelompok. Ini mereka orang muda dan mereka mahasiswa. Tapi kalau baca di Pos Kupang yang namanya kompos eceng gondok yang lagi heboh kemarin, yang produksi ketuanya yang di sana itu. Berdiri soalnya. Itu mereka mahasiswa teknologi industri hortikultura di bawah binaan saya juga. Mereka berwirausaha kompos eceng gondok. Jadi mereka kumpulkan eceng gondok dari Osau, Tarus, habis air. Yang sediaan di situ di apa? Tespatan. Ya, Tespatan ya mereka ambil juga. Dan mereka ambil di situ juga. Iya, iya. Itu kemarin diambil di banyak Bapak Ibu yang kota Dewan Kota juga sempat pesan ambil. Mereka antar tapi saya dampingin bahwa mereka inilah usaha mereka, kita hargai mereka itu. Habis di samping usaha mereka juga tadi Bapak Johan sempat bilang ada ambil pembibitan di Naioni yang punya orang Jawa itu kan? Iya. Pak Bambang. Itu mereka juga punya usaha grafting, menyambung mangga, anakan mangga, ada kelapa gulung yang kelapa hijau pendek-pendek itu, ada pepaya California. Tidak, yang kelapa gulung itu yang isi dalamnya merah. Dia 2 tahun lebih sudah bisa berbuah. Tinggi itu. Ya, tinggi. Oh iya. Itu kemarin kita tanam di sekitar Tilong sekitar 300 pohon juga. Itu mereka tanam 1.500 mangga, buah naga 1.200, habis sukun 800 dengan durian. Kita coba durian di daerah saya di Tilong itu. Pokoknya kalau baca Pos Kupang tentang program community participatory di bawah BWS Kementerian PUPR itu pasti kegiatan itu nilai gitu. Oke, yang kedua saya mengatakan begini, ini barang tidak butuh biaya banyak, sumber daya alamnya tersedia. Kita hanya butuh sedikit teknologi, itu hanya soal resepnya saja. Resep itu mahal memang, resep itu.
resepnya. Lalu kalaupun kita tidak punya mesin caca, kita boleh menggunakan apa adanya pakai cincang. Nah, itu boleh. Tetapi kalau lebih bagus Sudah ada mesin caca, sudah ada Pak. Kapasitas berapa kilo punya? Namanya Yang kecil atau besar? Kecil. Oh, yang kecil. Kecil itu 5-10 kilo itu. Karena ada bantuan dari PUPR punya itu untuk kelompok di sana, ada 6 mesin juga. Mereka sudah gunakan juga. Lalu selama ini orang menggunakan untuk apa? Mikrobanya itu ambil dari toko M4 itu. M4. Sebenarnya kita tidak usah gunakan itu tidak apa-apa. RPH kita kan di nol baki. Nah, dulu kan masih obat. Kalau M4 itu kan dia mikroba yang non aktif sebenarnya. Kita kasih keluar dia, kita kasih umpan dulu baru dia hidup. Tapi kalau kita ambil dari perut besarnya sapi itu, yang kita potong kan di dalamnya ada handuk itu kan. Iya. Nah, ada handuk, lalu ada daun-daun segar juga masih ada di dalam. Justru itu lebih cepat. Nah, karena itu mikrobanya lebih cepat. Selama ini juga mereka belum coba, tapi saya sudah coba dengan beberapa mahasiswa untuk penelitian ke arah situ, untuk menggunakan sumber daya lokal yang ada untuk pengembangan itu. Lalu di kampus sendiri kami kemarin, jadi kalau orang bilang jual kompos atau bekasi di jalan-jalan, itu lebih banyak sekamnya. Itu hanya memacu kita unsur K-nya yang pertama saja, M-nya kurang sekali. Karena sekam kita isi air turun kan dia langsung rembes. Iya. Langsung ini, porositasnya tinggi. Tetapi kalau kompos yang bagus itu betul-betul kalau kita lihat warnanya hitam gelap, lalu kelihatan seperti ada jamur yang tumbuh di situ putih. Nah itu yang bagus. Iya, memang kualitas. Tapi kadang-kadang orang bungkus-bungkus di dalam itu, kadang-kadang orang pakai serbu, campur sekam. Nah kadang-kadang kita taruh pertama dia subur, setelah itu tidak subur lagi. Nah, itu beberapa hal. Tapi nanti kita akan lihat. Saya tidak banyak memberikan teori, tapi sering pengalaman tadi nanti ada di file saya nanti. Lalu ada satu lembar itu saya sudah print sekitar 30 halaman, 50 tadi. Itu untuk prakteknya. Jadi sebentar saya hanya isi teori bagaimana peran ini, manfaatnya, lalu kita buat yang baik seperti apa. Nanti kita bisa lihat, dan contoh-contoh pengemasan yang saya sudah lakukan dengan kelompok binaan saya, lalu sudah dijual baik dalam kita punya botol pengemasan kecil begini, kalau kita buat dalam bentuk cair, lebih tinggi sedikit, lalu kasih logonya, labelnya. Di dalam label itu juga sudah ada kandungannya. Hanya kita belum patenkan saja, tapi untuk analisis laboratoriumnya sudah ada. Nah, lalu di yang padatnya juga di karungnya atau di plastik kita sudah kasih label juga. Itu yang kemarin dikirim ke kementerian itu untuk dipamerkan itu. Ada beberapa cara, ada yang sistemnya dengan udara dan tanpa udara. Kalau dia terlalu panas, juga dia mati. Nah, kalau dia terlalu panas, bagaimana kita menetralkan sehingga orang bilang kalau bisa tiap 2 hari atau 3 hari kita bolak-balik dia, supaya suhunya tetap stabil, jangan terlalu panas, dan nanti kompos tidak berfungsi, dan yang ada nanti akan bau busuk karena dia tidak berperan tadi. Lalu kita harapkan oksigennya itu lebih tinggi supaya mikroba bisa berperan. Sama-sama dengan mau kapan, sebentar atau bagaimana, atau mau diisi dengan satu topik perkara. Ternyata saat